Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FD Channel. Pada video kali ini saya akan membahas dan berbagi untuk teman-teman semua tentang ciri-ciri saham yang harganya akan turun. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa di like, komen, dan juga di share jika video ini bermanfaat. Jadi langsung saja teman-teman, ketika kita melihat bursa saham, keuntungan di pasar saham diperoleh oleh kenaikan harga, sedangkan sebaliknya kerugian akan timbul akibat penurunan harga. Jadi secara sederhana, ini artinya selain mencari saham-saham yang akan untung, investor dan trader di sini di pasar saham ini sebaiknya juga mencari atau mengetahui ciri-ciri saham yang akan turun agar dapat menghindarinya. Atau jika sudah terlanjur dimiliki, gimana cara menjual saham sebelum harga mencapai titik yang perlu diwaspadai. Jadi ciri-ciri di sini, ciri-ciri saham yang harganya akan turun sangatlah sederhana. Jadi di sini saya akan membagikan atau membahas hanya terdiri dari 3 saja. Lanjut, yang pertama adalah penurunan volume trading. Apabila teman-teman menyaksikan harga suatu saham mengalami kenaikan yang pesat dan ramai diperjualbelikan dalam beberapa hari, tetapi kemudian sampai pada suatu saat ketika volume trading tersebut berkurang secara signifikan, maka perlu teman-teman waspadai. Kemungkinan harga saham ini akan menurun. Contohnya yang ada di gambar ini. Saya contohkan di mana di volume bawah ini yang saya garis ini adalah volume. Jadi di sini volume mengalami penurunan. Dan yang saya berikan panah di bulan September ini di mana volume ini mengalami kenaikan. Yang justru itu juga saham mengalami kenaikan yang sampai tembus garis resisten atas. Jadi perlu teman-teman lihat ketika volume itu menurun, teman-teman harus waspada juga. Namun ciri-ciri ini hanya akan nampak pada saham-saham liquid yang harganya telah melesat saja. Teman-teman tak dapat menggunakan patokan ini untuk mendeteksi sinyal penurunan dari saham-saham yang sejak awal minat belinya dan atau minat jualnya begitu rendah. Jadi yang selanjutnya adalah yang kedua, peningkatan selisih volume bid ask atau offer terlalu besar. Volume atau bid offer ini mewakili hasrat investor dari trader di pasar saham untuk membeli atau menjual suatu saham. Dalam hal ini, jika volume saham yang ingin dijual atau offer melonjak hingga jauh lebih tinggi dibandingkan volume jualnya atau volume bid yang ingin dibeli, maka ada kemungkinan harga saham akan menurun. Akan tetapi apabila yang terjadi adalah sebaliknya, volume bid melonjak, maka kemungkinan besar bukan tanda-tanda harga saham akan naik, karena bisa saja termasuk permainan bandar menggoreng saham. Bisa teman-teman lihat di tabel ini, di mana yang kiri ini adalah bid dan yang kanan adalah offer. Jika bid ini tebal, maka harga saham akan naik, dan jika di offer ini tebal, maka di sini banyak orang yang ingin melakukan penjualan, dan otomatis harga ketika orang banyak melakukan penjualan atau tebal di dalam offer, maka harga saham itu akan turun. Jadi yang selanjutnya adalah yang ketiga, harga telah mencapai level resisten teknikal. Jadi secara teknikal, pada grafik harga setiap saham kita bisa menyaksikan level harga tertentu yang berfungsi semacam atap atau baris atas bagi pergerakan harga. Itulah yang dinamakan level resisten. Nah, setelah harga mencapai level-level resisten semacam itu, jangan lantas memborong saham karena ada kemungkinan bakal berbalik turun maksud saya. Jadi di sini saya mencontohkan di gambar ini, di mana di garis atas ini adalah resisten, yang mana saya garis di sini saham ini tidak bisa menembus resisten. Jika sudah menyentuh garis resisten, saham itu akan turun. Dan di sini 2 kali menyentuh di garis resisten dan otomatis saham turun. Nah, mungkin memang ada saham-saham yang bisa terus-menerus mencetak level tertinggi,
Tetapi biasanya ada pergerakan yang mendorong secara fundamental, biasanya performa kinerja keuangan semakin meningkat dari waktu ke waktu, dan juga aksi korporasi yang besar dan juga sejenisnya. Maka tidak tidak heran jika suatu saham menembus garis resisten. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk teman-teman. Jika ada yang kurang paham atau jika kurang ada yang tidak dimengerti, teman-teman bisa langsung saja lanjut di komen. Ya, mungkin hanya itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.